Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofwan membeli berbagai macam barang di pelelangan untuk cucu. Tujuannya jelas selain untuk diberikan kepada cucu, tapi juga untuk menarik perhatian dari berbagai utusan yang ada di tempat itu. Dia ingin menunjukkan bahwa keluarga Luo adalah tiran lokal yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dia juga membuat orang lain berpikir kalau keluarga Luo itu memiliki latar belakang pendukung yang kuat. Karena itu juga, keluarga Luo akhirnya bisa bersanding dengan para utusan dari kedelapan kaisar di alam kudus, serta ikut dalam perebutan harta terakhir, yaitu peta Laut Nether. Sekarang, permainan akan segera dimulai dan kita akan masuk ke part 245, yang mana part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1204 sampai 1208. Setelah semuanya sepakat, ronde pertama perjudian pun dimulai dengan seorang pemuda bernama Gui Xiucai melawan seorang laki-laki tua utusan dari Kaisar Iblis. Orang tua ini disebut sebagai Iblis dengan 1000 wajah. Ya, itu adalah julukannya. Pada babak ini tidak banyak hal yang menarik karena seharusnya pertandingan ini adalah tebak-tebakan. Namun Gui Xiucai, dia seolah memiliki pemikirannya sendiri dan menanyakan tentang kehancuran dari ke-36 gerbang kastil Lentera Hantu. Karena itu, mau tidak mau, orang tua itu pun mengakui bahwa pelaku dari penghancuran itu adalah Kaisar Iblis. Dia tahu lantaran orang tua ini adalah bawahan dari Kaisar Iblis, jadi Gui Xiucai memaksanya untuk bicara. Karena orang tua ini menjawab dengan jujur, maka Gui Xiucai kemudian menyerah dan memberikan hartanya pada orang tua ini. Itu memang pertandingan yang aneh, karena seharusnya pertandingan ini menjadi tebak-tebakan. Namun rupa-rupanya pemuda ini justru merubahnya menjadi truth or dare. Ya sudahlah, bodo amat. Toh penguasa kota juga menganggap itu adalah pertandingan yang sah. Jadi pada akhirnya orang tua itu pun menang dengan mudah. Kemudian utusan dari Kaisar Iblis itu melanjutkan dengan menantang utusan lainnya. Lalu dengan kecerdikannya dia bisa mengumpulkan semua senjata suci. Sampai akhirnya dia datang ke sekte Danxia dan berteriak, "Bintang selalu terlihat terang di langit. Jadi ada berapa banyak jumlah bintang itu?" Katanya melemparkan tebakan. Sang Wumei mencibir, "Langit penuh dengan bintang. Memangnya siapa yang bisa menghitungnya? Jika kau tidak tahu jawabannya, maka akulah yang menang dalam pertandingan ini. Jadi bawa senjatamu kemari," kata orang tua itu, yang kemudian dengan mudah mengantongi senjata suci dari sekte Danxia. Lalu sambil menyeringai, orang tua itu kemudian maju ke depan ke arah Paman Liu dan kemudian menyodorkan semua harta karun yang ia bawa. "Saudara Liu, orang tua ini akan memberikan sebuah pertanyaan. Dengarkan baik-baik." "Tunggu, aku adalah dealer, maka biarkan aku yang memberikan pertanyaan terlebih dahulu," kata Paman Liu dengan segera. "Oh, begitu. Maka silakan, duluan saja," kata orang tua itu sambil menyeringai. Paman Liu pun tersenyum dan kemudian berkata, "Mari kita mulai. Tebaklah, ketika orang tua ini berusia 5000 tahun, berapakah jari kaki yang orang tua ini miliki?" Itu
Orang tua itu merenung dan tanpa ragu-ragu untuk sesaat. Dia kemudian melihat ke arah kaki Paman Liu dan seolah menemukan jawabannya. 10. Lagi pula selama ini saya belum pernah mendengar kalau saudara Liu itu pernah mengalami luka yang serius. Jadi seharusnya jumlah jari kakimu masih utuh. Senyum melintas di bibir Paman Liu, lalu dia melepaskan alas kakinya dan menunjukkan semua jari kaki yang masih utuh. Sontak itu membuat utusan dari Kaisar Iblis pun terlihat senang karena dia merasa tebakannya benar. Tapi Tetua Liu melambaikan tangannya dan sebuah jari kaki jatuh. Darah mengalir dari kakinya dengan deras. Itu jelas terasa sakit karena Paman Liu sendiri sampai meneteskan keringat dari dahinya. Namun kemudian Paman Liu tertawa. Sayang sekali, tahun depan adalah ulang tahun orang tua ini yang ke-5000. Lalu hari ini aku hanya memiliki 9 jari kaki yang tersisa. Maka orang tua, tebakanmu salah. Tubuh orang tua itu bergetar. Dia tidak menyangka bahwa orang tua ini akan cukup berani memotong kakinya sendiri. Jadi keputusan akhirnya tebakan dari utusan Kaisar Iblis salah. Dan pemilik harta-harta itu sekarang adalah Paman Liu. Dan dia sekarang giliran menghampiri Zhou Fan. Anak muda, sekarang giliranmu, kata Paman Liu sambil menyeringai. Tapi Zhou Fan tampak tidak ragu sama sekali dan berkata, senior tua, kamu benar-benar bermain dengan cara yang kejam. Anak muda, kamu mungkin masih belum memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Aku khawatir kalau kamu masih belum cocok untuk berada di panggung ini, kata orang tua itu sambil tertawa. Mendengar itu, cucu otomatis melihat ke arah Zhou Fan dengan tatapan yang khawatir. Lagi pula, orang tua ini sangatlah cerdik. Sulit bagi seorang pemuda untuk bisa menyainginya. Ya, itu dari sudut pandang cucu. Tapi Zhou Fan dengan santai berkata, silahkan. Paman Liu merasa disepelekan dan dia mencibir. Bayi sapi benar-benar tidak takut pada harimau. Jangan salahkan aku jika aku merampokmu kali ini. Paman Liu merentangkan kakinya dan menunjukkan ke-9 jari kaki yang tersisa. Dan dia berkata, bocah, pertanyaanku masih sama. Ketika usiaku 5000 tahun, berapa banyak jari kaki yang masih kumiliki? Zhou Fan tersenyum. Senior, sekarang Anda memiliki 9 jari, maka itu akan menjadi 9 jari. Darah kembali mengalir dan 1 jari kaki kembali terpotong. Salah, di tahun depan jari kaki orang tua ini hanya tersisa 8. Kata orang tua itu sambil tertawa. Semua orang melihat Zhou Fan dan menghela nafas tak berdaya. Ini jelas adalah jebakan. Selama orang tua itu berani memotong jari kakinya sendiri, maka tidak akan ada yang bisa menjawabnya dengan benar. Sas! Tiba-tiba Paman Liu merintih kesakitan dan dahinya dipenuhi oleh keringat dingin. Di depan mata semua orang darah muncrat dari kaki Paman Liu. Jari kakinya kini semua terpotong. Dan ketika mereka melihat pelakunya, rupanya di sana adalah Zhou Fan yang sedang memegang pedang iblis di tangannya. Oh, rupanya tebakan saya salah. Sepertinya saya masih terlalu muda dan pikiran saya dangkal. Tapi sayangnya senior sepertinya juga salah dalam memberikan jawaban. Karena ketika Anda berusia 5000 tahun, Anda sudah tidak memiliki jari kaki, kata Zhou Fan sambil sedikit tertawa. Melihat ini semua orang tercengang, semua terkejut dan tidak ada yang bisa berkomentar.
Bagaimanapun, Paman Liu adalah perwakilan dari Kaisar Pedang, di mana ketujuh kaisar lainnya bahkan tidak berani bertindak sombong. Tapi, bocah di ranah penempaan tulang itu benar-benar berani memotong jari kakinya. Tunggu, bagaimana bisa seorang bocah di ranah penempaan tulang memotong jari kaki dari ahli di tingkat Sovereign? Semua orang pun terkejut di saat menyadari hal itu. Cucu bahkan tampak lebih ketakutan lagi. Ini adalah kali pertama dia melihat Zovan menghunuskan pedangnya. Dia tidak pernah menyangka kalau Zovan yang lugu dan sebelumnya ia temui, rupanya bisa berubah menjadi sosok yang mengerikan dan mengintimidasi lawan. "Paman Liu, apa kau baik-baik saja?" teriak Azeng yang segera mendekati orang tua itu. "Bajingan, berani sekali kau!" teriak Azeng pada Zovan. Tapi Zovan dengan santai berkata, "Apa salahku? Senior dapat dengan mudah merubah jawaban dari pertanyaan yang dia berikan sesuka hati. Lantas kenapa aku tidak bisa? Tuan Kota, Anda bisa menilai hasil dari pertandingan ini." Penguasa kota masih terlihat terkejut dan belum sepenuhnya pulih. Lalu sekali lagi Zovan berkata, "Tuan Kota, Anda adalah tuan yang adil. Orang tua ini telah memberikan pertanyaan dan juga dia tidak memiliki jawaban yang benar. Maka keputusannya akan bergantung pada pertanyaanku sebagai dealer. Tapi sepertinya dia tidak lagi bisa melanjutkan perjudian ini. Mungkin kita harus mencari penggantinya terlebih dahulu." "Bocah bau, aku yang akan bertaruh denganmu atas nama keluarga Kaisar Pedang," teriak Azeng. Tapi segera sebuah tangan mencengkramnya dengan erat, lalu Azeng menoleh. Rupanya orang itu tidak lain adalah Paman Liu. "Paman, kenapa?" "Tidak, kamu bukanlah lawannya," kata Paman Liu. Tampak tubuhnya gemetar. Azeng terkejut bahwa seorang ahli di puncak ranah Sovereign kini bahkan gemetar di hadapan ahli di ranah penempaan tulang. Para murid yang muda kini tampak kebingungan dengan maksud dari Paman Liu. Tapi untuk para orang tua, mereka memahami benar maksud dari Paman Liu. Bagaimanapun, mereka bisa melihat bahwa serangan itu sangatlah bersih dan tidak ada celah sedikit pun. Bahkan seorang ahli di ranah Sovereign pun tidak akan bisa menyadari serangan itu sampai saat serangan itu menebasnya. Itu adalah kemampuan yang jelas tidak dimiliki oleh orang biasa. Itu adalah pedang yang kejam, dan jelas kemampuan ini telah diasah dengan darah dan air mata. Pedang yang telah menciptakan lautan darah dan gunungan mayat. Paman Liu sendiri kini tampak terengah-engah, lalu dengan sekuat tenaga dia berkata, "Tuan Kota, kali ini kami mengakui kekalahan. Pertandingan dapat dilanjutkan. Dengan luka ini saya harus pergi untuk memulihkan diri saat ini." Jika memang itu adalah keputusan dari saudara Liu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Pemenang dari pertandingan ini adalah Zovan dari keluarga Luo, kata Tuan Kota. Setelah itu Tuan Kota melihat ke arah Zovan dan berkata, "Steward Zuo, sekarang saya mengerti kenapa Anda diberi tanggung jawab untuk mengelola seluruh keluarga Luo. Kemampuan Anda memang sangat besar dan pantas untuk mendapatkan posisi ini." "Terima kasih Tuan Kota, Anda terlalu memuji," kata Zovan sambil membungkukkan badan. "Baiklah, mari kita lanjutkan saja menuju babak terakhir, dan akulah yang akan pertama kali bertanya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mendapatkan peta ini?
Apakah Anda cukup percaya diri untuk menemukan lokasi yang ada di dalam peta ini? Kata penguasa kota. Semua orang pun serempak melihat ke arah Sofan dan menunggu jawabannya. Sofan dengan tenang kemudian menjawab, "Saya belum pernah melihat peta ini, jadi saya hanya akan melakukan yang terbaik untuk memahaminya. Meski mungkin saja saya tidak tahu peluang keberhasilannya." Oh, jawaban yang cukup bagus. Itu adalah jawaban yang memuaskan. Maka ambillah peta ini, kata penguasa kota yang kemudian mengulurkan peta yang ada di tangannya. Sofan sendiri agak terkejut dan berkata, "Kenapa Anda memberikannya padaku dengan begitu mudah? Bahkan saya belum memberikan pertanyaan pada Anda. Mungkin saja Anda bisa menjawab dengan benar dan tidak perlu memberikan ini." Saudara Zuo, Anda bercanda. Baru saja saya melihat metode Anda, jadi pada akhirnya saya pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaan Anda, kata penguasa kota sambil tertawa. Mendengar itu, Sofan merenung sejenak lalu kemudian tersenyum. "Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih." Setelah itu, Sofan menerima peta itu dari tangan penguasa kota. Setelah semua selesai, Sofan berbalik dan memimpin rombongan untuk meninggalkan tempat itu. Lalu saat di luar, Bai Liyuyu menoleh ke belakang dan berkata, "Kupikir peta ini adalah harta karun yang tiada taranya. Tapi kenapa itu bisa kamu ambil dengan sangat mudah?" Jika itu memang benar, maka tidak mungkin kedelapan kaisar sampai menempatkan harta kesayangan mereka sebagai deposit di dalam perjudian ini. Benarkah? Tapi jika memang begitu, kenapa tidak ada seorang pun yang mengikuti dia? Kata Bai Liyuyu. Lalu Sofan menjawab, "Itu karena ini hanyalah sebatas gambar, sedangkan harta karun masih berada di suatu tempat yang tersembunyi. Kaisar Yun memang sengaja menyerahkan ini supaya kita bisa menentukan lokasi harta karun itu, dan kemudian para bajingan itu pasti akan muncul satu persatu. Pada akhirnya ini bukan hanya sebuah peta harta karun, tetapi juga kentang panas yang diinginkan semua orang. Kebanyakan dari mereka hanya mengawasi dari balik bayangan. Bahkan Kaisar Judi pun tidak terkecuali. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memberikan peta ini dengan mudahnya? Mereka hanya kehabisan petunjuk dan tidak bisa menemukannya. Jadi mereka kemudian menggunakan perjudian ini untuk menciptakan anjing pelacak. Jika memang itu masalahnya, lantas kenapa ketujuh kaisar masih mau mempertaruhkan harta kesayangan mereka? Padahal ada banyak sekali kemungkinan yang bisa saja terjadi. Sofan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada akhirnya setiap manusia adalah makhluk yang egois. Bahkan jika mereka tahu kalau mereka tidak akan bisa memecahkan peta ini, tapi mereka sangat ingin untuk melihat dan mencobanya sendiri. Mendengar itu perlahan Bai Liyuyu pun mengangguk dan kemudian mulai memahami maksud dari Sofan. Sekarang aku bisa mengerti alasan mereka. Namun bagaimana denganmu? Jika kamu tahu ini adalah kentang yang panas, lantas kenapa kita justru mengambilnya dan membuat kita dalam pengawasan musuh? Justru sebenarnya itulah yang kuinginkan. Kita belum memiliki nama, jadi untuk memulai debut ini, kita harus membangun nama di dunia ini. Pada akhirnya peta ini hanyalah batu loncatan untuk kita, supaya kita semakin kenal di alam kudus, karena tanpa peta ini, kita tidak akan bisa masuk dengan mudah ke wilayah para kaisar. Jawabnya. Jadi itu tujuanmu.
Kau sengaja mengambil ini sebagai tiket untuk menjelajahi halaman rumah orang? Lalu, siapa yang pertama? Kata Bai Liuyu dengan penuh semangat. Itu benar. Untuk langkah pertama ini kita akan pergi ke wilayah Kaisar Iblis Zhao Cheng. Jawab Zofan dengan santai. Tapi sebelum mereka pergi, mereka semua kembali ke halaman tempat keluarga Luo tinggal di kota Yunlan. Lalu Zofan segera mengasingkan diri dan mengambil sebuah ruangan yang gelap. Lalu di sana dia mengeluarkan pedang iblis dan bergumam. Tahap kedua mata Dewa Kongming, penghancur langit. Gelombang tak terlihat menghantam pedang iblis dan menyebabkan pedang itu bergetar. Lalu perlahan berubah menjadi tubuh seorang anak berkulit hitam. Ya, dia adalah Jiantong. Jiantong segera bersujud dan berseru, "Tuan, akhirnya Anda membiarkan saya keluar." Jiantong benar-benar mengaku salah karena terlalu berlebihan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tatapan Zofan masih terlihat dingin dan dia berkata dengan ringan, "Kau berani meminta maaf padaku? Apa kau sudah tahu kesalahanmu?" "Tuan, Jiantong seharusnya tidak menyerang Tuan Muda Ketiga. Bagaimanapun dia adalah putra Anda. Saya tidak seharusnya melukainya." "Nenek beruang, apa ini yang kau dapatkan setelah merenung selama beberapa hari?" Zofan menggertakkan giginya dan marah. "Kali ini akan kukatakan kesalahanmu. Kau tidak bisa membedakan antara kerabat, teman, ataupun lawan. Kau menjadi tak terkendali dan membahayakan orang di sekitarmu. Kau memiliki pikiran dan menjadi cemburu karena Sange adalah anak angkatku serta tangan kananku. Kau menginginkan posisinya dan berniat untuk membunuhnya." Jiantong terdiam dan menundukkan kepalanya seperti anak kecil. Lalu Zofan melanjutkan, "Jiantong, kau harus tahu, aku memiliki banyak bawahan dan semuanya kuperlakukan dengan setara. Bahkan para raja pedang dan juga tetuali pun kuperlakukan sama. Aku tidak ingin ada perbedaan pangkat di antara mereka, karena semua itu hanya akan menyebabkan pertikaian. Dan jika diteruskan, maka semuanya akan runtuh. Ini juga alasan kenapa pada akhirnya Zhongzhou bisa jatuh. Dan Jiantong, kau harus paham bahwa Sange memang adalah tangan kananku dan dirimu yang akan menjadi tangan kiriku. Aku membutuhkan kalian berdua. Apa kau mengerti?" Ya Tuan." "Cukup. Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Ayah. Seperti yang kukatakan, aku tidak ingin ada pertikaian di antara kalian. Dan kau adalah darahku, artinya kau adalah putraku. Karena itu juga Sange akan menjadi kakak laki-lakimu, dan Guer akan menjadi kakak perempuanmu. Jadi kuharap kalian dapat bekerja sama dengan baik." "Baik ayah," kata Jiantong dengan gembira. "Dan satu hal lagi, kau adalah putraku, maka kau seharusnya tahu prinsipku. Siapapun yang menjadi milikku, kau tidak boleh membunuh mereka. Jika kau sampai melakukannya, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan kejadian di Sekte Moje terulang di keluarga Luogo. Kau harus melatih dirimu untuk menahan amarah serta hawa nafsumu." "Baik ayah, aku akan melatih dauku dan tumbuh bersama dengan ayah. Aku tidak akan digoyahkan lagi oleh iblis di dalam hatiku," kata Jiantong. Zofan mengangguk, lalu kemudian Bai Liuyu masuk dengan panik. "Zofan, ada yang mencarimu di luar." "Siapa yang mencariku?" "Chu Qingchen." "Oh, aku akan segera keluar." Bai Liuyu tampak ragu-ragu, lalu dia memberanikan diri dan berkata,
Sofan, apa kali ini kau akan menghancurkan sekte Dansia? Itu masih belum waktunya untuk melawan ke-8 kaisar. Lagi pula di sekte itu, King Chen dibesarkan dan hidup. Jika aku membunuh mereka, itu tidak ada bedanya dengan aku membunuh ibu serta saudaranya. Jika aku melakukan itu, dia pasti akan membenciku seumur hidupnya. Jadi lebih baik kita ambil selangkah demi selangkah untuk mengambil hatinya terlebih dahulu. Dan saat dia melepaskan diri dari mereka, aku akan membasmi mereka dalam sekejap, kata Sofan. Jika itu maumu, aku khawatir kamu harus menunggu tahun monyet dan bulan kuda, karena anak itu sangat disayangi oleh sektenya. Bahkan para tetua sangat melindunginya, terutama masternya sendiri, kata Bai Liyuyu sambil tertawa. Ya, itulah yang aneh dari mereka. Aku tahu wanita tua itu sangatlah licik, karena King Chen sendiri belum menunjukkan prestasi apapun di dunia ini. Namun dia diperlakukan dengan sangat baik. Itu benar-benar tidak masuk akal. Karena itu aku meminta Tetua Li untuk menyelidiki masalah ini. Dan apakah dia sudah pergi? Belum. Tetua Li akan berangkat saat kita meninggalkan kota. Maka mintalah Tetua Li agar bergegas. Masalah keamanan kita masih bisa mengatasinya sendiri, kata Sofan sambil menepuk bahu Bai Liyuyu. Dan dia melanjutkan, lagi pula di sini juga masih ada putraku. Sofan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Sofan kembali ke ruang tamu dan bertemu dengan cucu, yang mana saat ini cucu sedang mondar-mandir dan terlihat gelisah. King Chen, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Sapa Sofan. Sofan! Cucu tampak sangat gembira. Namun itu hanya sesaat, karena berikutnya dia langsung menundukkan kepala dan terlihat tidak berdaya. Sofan tahu bahwa pasti ada sesuatu, jadi dia bertanya, ada masalah apa? Sofan, sebenarnya katakan saja. Lagi pula aku adalah suamimu, jadi tidak perlu merasa sungkan. Hah? Sejak kapan aku menjadi istrimu? Kata cucu dengan pipi yang memerah. Tapi melihat itu Sofan kemudian tertawa. Cucu sendiri memelototi Sofan dan kemudian menghela nafas panjang. Sofan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan masalah ini. Tapi Bibi Mei memintaku untuk menemuimu dan meminta peta yang kamu dapatkan sebelumnya. Sofan memandang cucu yang tampak sedih, lalu dia berkata, King Chen, jika itu tentang peta, maka aku tidak bisa memberikannya. Lagi pula itu adalah milik patriark kami. Sedangkan aku tidak lebih dari pengurus rumah tangga. Jadi tidak mungkin aku bisa mengambil ataupun memberikannya dengan sesukaku. Cucu menghela nafas dan berkata, ya, aku pun tahu akan hal itu. Permintaan ini memang terlalu berlebihan. Jadi, mari lupakan masalah ini. Aku akan kembali dan mengatakannya pada Bibi Mei. Lagi pula mungkin aku hanya akan dimarahi karena masalah ini. Tunggu, maksudmu mereka akan memarahimu karena masalah ini? Kata Sofan yang segera meraih bahu cucu yang hendak pergi. Cucu pun mengangguk. Ya, Bibi Mei akan memarahiku. Tapi itu bukanlah masalah besar, karena masalah utamanya adalah kakak seniorku yang akan terus mencibir sepanjang waktu. Mendengar itu Sofan kemudian menarik cucu dan memeluknya. Oh istriku yang malang, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menerima penderitaan ini?
Jika tempat itu hanya menyakitimu, maka tinggallah bersamaku. Kau tidak perlu lagi berada di sekte dan Xia. Hiduplah bersamaku dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Mana mungkin aku mengkhianati sekte dan guruku, apalagi mengikutimu sesuka hati, kata cucu sambil cemberut. Ya, Sofan sudah tahu semua jawaban itu, tapi semua ini tidak lebih dari sekedar sandiwaranya sendiri. Sofan juga sudah menyiapkan langkah berikutnya, dan dia berkata, aku memang tidak bisa memberimu peta yang asli. Namun, aku juga tidak ingin istriku disakiti. Kembalilah dan katakan pada mereka, jika mereka mau, aku bisa memberikan salinannya. Kemampuan menggambarku cukup baik, jadi aku bisa menyalinnya dengan sempurna. Apa? Kamu benar-benar mau memberikannya padaku? Ya, pergilah dan beritahu mereka apa yang kukatakan. Jika mereka setuju, maka itu akan baik untukmu. Bahkan, jika mereka menolak pun, mereka tidak akan punya alasan lagi untuk memarahimu, kata Sofan sambil tersenyum. Kamu adalah istriku, aku tidak akan membiarkanmu terluka, dan aku tidak bermaksud memanfaatkan kondisi ini. Tapi selama kita bisa bersama, akan kubayar berapapun harganya. Cucu sebenarnya masih risih dengan panggilan suami istri itu. Namun entah bagaimana hatinya sendiri benar-benar terasa manis setelah mendengar semua itu. Semakin lama, dia semakin tidak bisa menolak Sofan, dan cucu memandangnya untuk waktu yang lama. Sampai akhirnya dia teringat akan kejadian di perjudian sebelumnya. Cucu segera bertanya, ngomong-ngomong Sofan, bagaimana caramu memotong kaki dari paman Liu sebelumnya? Dia adalah ahli di puncak ranah Sovragan dan tidak akan mudah untuk melukainya. Sedangkan kamu, aku hanya ada di ranah penempaan tulang, kan? Ya, itulah yang membuatnya terjatuh. Karena aku hanya ahli di ranah penempaan tulang, kalian terlalu tidak waspada karena meremehkanku. Tidak. Bahkan jika orang tua itu dalam keadaan tidak waspada pun, tetap akan sangat sulit melukai ahli di ranah Sovragan. Aku masih tidak mengerti bagaimana caramu melakukannya. Sofan tersenyum. Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi yang kukatakan sebelumnya adalah kunci dari semua keberhasilan ini. Dan ada 3 hal berikutnya yang adalah penentu segalanya. 3 hal itu tidak lain adalah kecepatan, keakuratan, dan kedekatan. Karena pada saat itu orang tua itu sangat dekat denganku, dia jadi tidak sempat untuk menghindar ataupun menahan seranganku. Karena itu, bahkan jika dia adalah ahli di puncak ranah Sovragan pun, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku, kata Sofan sambil tersenyum. Tidak mungkin. Bibi mengatakan kalau pedang itu sangatlah cepat dan itu pasti ditempa di antara lautan darah dan gunungan mayat. Tapi jika itu benar, lantas kenapa kamu masih berada di ranah penempaan tulang? King Chen, aku adalah seorang pemburu dan aku telah membunuh puluhan juta babi hutan dengan tanganku ini. Itu sendiri bisa dikatakan bahwa tangan ini telah terasah dengan lautan darah dan gunungan mayat. Aku tahu bahwa bibimu adalah orang yang berwawasan luas, jawab Sofan. Memang apa yang Sofan katakan itu semacam sarkastik, karena Sofan menganggap semua orang yang pernah ia bunuh itu tidak lebih dari babi hutan. Mendengar itu cucu merenung sebentar lalu dia berkata, lantas bagaimana bisa babi disamakan dengan manusia?
Membunuh mereka bahkan tidak akan menghasilkan keringat. Ya, tapi itulah yang terjadi. Lagi pula tujuanmu kemari sudah tercapai. Maka segeralah kembali dan segera bawa aku bersamamu. Aku akan segera menjadi calon suamimu di Sekte Dansia, kata Zovan sambil tertawa. Ah, kau ini. Cucu segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Melihat punggung cucu pergi, Zovan menggertakkan giginya. Sialan Sekte Dansia, berani sekali kalian memanfaatkan trik daya pikat untuk memerasku. Lihat saja apa yang akan kulakukan pada kalian nanti. Sekarang kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana terdengar suara Suang Er. Jalan tak berujung menuju neraka dunia bawah. Khusus untuk mereka yang diasingkan, siapapun akan menginjakkan kaki dan binasa selamanya. Tampak Suang Er sedang membaca bait yang ada di lukisan yang ada di depan. Lalu selain dia, di sana juga ada Murong Zui dan Luo Yuncang. Murong Zui berkata, "Nona Yun, apakah keempat bait puisi itu adalah kunci untuk menguraikan peta ini?" "Ya, aku yakin begitu. Tapi aku tidak tahu apakah artinya," kata Suang Er sambil mengerutkan keningnya. Yuncang pun tampak lelah dan berkata, "Peta ini benar-benar dipenuhi dengan titik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sangat mustahil untuk memahaminya. Kita hanya punya kesempatan bait ini sebagai petunjuk dan sudah 3 hari kita tidak bisa menemukan apapun." Murong Zui menghela nafas. Ya, jika itu begitu mudah untuk mau dipejamkan, maka Kaisar Judi tidak akan menempatkan peta ini di pelanggan. Bahkan, jika kita menyelesaikan teka-teki ini pun, itu akan menjadi perebutan lagi di masa depan. Siapa sangka bahwa alam kudus akan seberbahaya ini. Kedua wanita yang ada di sana pun mengangguk dan menghela nafas bersamaan. Pintu terbuka dan Zovan berjalan masuk. "Suang Er, apa kamu sudah berhasil menerjemahkan rahasia peta itu?" "Tidak sama sekali. Aku tidak bisa menemukan apapun," jawabnya. "Ya, oke, itu tidak masalah. Lagi pula kamu baru saja melihatnya selama 3 hari. Sedangkan para orang tua itu pasti sudah melihatnya selama beberapa dekade. Dan mereka nyatanya tidak menemukan apapun. Sangat normal jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Bahkan, jika memang kamu bisa menyelesaikannya, itu adalah sebuah mukjizat," kata Zovan dengan santai. "Oke, mari lupakan masalah ini. Kita hanya membutuhkan peta itu sebagai batu loncatan. Kita akan pergi sekarang." Zovan kemudian melipat peta itu dan hendak memasukkannya ke dalam cincin. Tiba-tiba Suang Er melihat sesuatu yang aneh di sudut lipatan dari peta itu. "Tunggu," katanya. "Ada apa?" jawab Zovan. "Sepertinya aku menemukan sesuatu," kata Suang Er yang semakin memperhatikan titik hitam di sudut lekukan peta itu. "Ya benar, aku tidak menyadarinya sebelumnya karena titik itu berada di sudut dan mataku dikaburkan oleh yang lain. Titik ini adalah peta yang menunjukkan wilayah dari bintang Punix." "Apa? Wilayah bintang Punix?" kata Zovan dengan curiga. "Itu benar, aku yakin itu. Aku benar-benar tidak menyadarinya sebelumnya. Jika bukan karena Steward Zhu yang melipat peta ini, aku tidak akan pernah menyadari itu." Jadi, begitu. Peta ini didasarkan pada ilmu astronomi. Sangat wajar jika para orang tua itu tidak bisa menemukannya sebelum ini. Mata Suang Er kini tampak berbinar dan penuh dengan semangat. Lalu, kemudian Suang Er menatap Zovan lagi dan berkata,
Steward Zhuo, di mana harta dari leluhurku? Dia mengatakan kalau kamu bisa menggunakan benda itu untuk menemukan apapun yang kau cari. Ah, kamu benar. Kenapa aku bisa melupakannya? Jika memang peta itu didasarkan pada ilmu perbintangan, maka Kaisar Yun adalah solusinya. Benda itu pasti akan sangat berguna di sini, kata Zovan yang segera mengeluarkan bola hitam di telapak tangannya. Namun saat bola itu muncul, tiba-tiba bola itu bergetar dan seperti terjadi resonansi antara bola itu dan peta yang dipegang Zovan. Kemudian peta itu seperti tertarik ke dalam bola hitam dan kemudian menghilang. Tunggu, peta itu menghilang. Zovan sendiri terkejut. Dan tiba-tiba bola hitam itu mengeluarkan getaran serta gelombang yang menyebar ke segala arah. Dan boom, keempat orang itu pun jatuh pingsan di saat yang bersamaan. Lalu ketika mereka bangun lagi, mereka sudah berada di sebuah tempat yang gelap dan dipenuhi dengan bintang. Di mana ini? Kenapa kita bisa ada di sini? Kata Yuncang yang tampak panik. Zovan melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, tidak perlu panik. Jiwa kita ditarik ke dalam bola hitam yang kupegang. Jadi ini seharusnya bukanlah masalah besar. Aku curiga ada kaitannya antara kedua benda ini sebelumnya." Steward Zhuo, lihat! Tiba-tiba Suang Er menyela dan menunjuk ke arah langit. Kini mereka semua melihat ke sana dan di sana peta yang semula hanya sebesar ukuran papan tulis, kini tiba-tiba membesar dan memenuhi seluruh langit yang ada di tempat itu. Peta itu pun tampak semakin menakjubkan lantaran setiap bintik hitam kini memancarkan cahaya seperti bintang di langit. Zovan sendiri tampak antusias dan berkata, "Ini peta alam kudus. Tapi di mana letak Laut Nether itu?" Awalnya aku juga berpikir bahwa Laut Nether adalah tempat dari orang-orang mati. Namun sepertinya asumsiku salah, gumam Suang Er. Zovan termenung lalu berkata, "Aku juga berpikir demikian. Tapi sepertinya Laut Nether ini akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan harta." Suang Er kemudian bertanya, "Steward Zhuo, apa kamu akan pergi ke Laut Nether?" Tentu saja. Lagi pula itu adalah tempat di mana seorang master di ranah Emperor menempatkan hartanya. Siapa yang tidak akan meneteskan air liur saat menemukan tempat seperti itu? Namun aku khawatir bahwa tempat itu akan sangat berbahaya, kata Suang Er. Perhatikan baik-baik peta itu. Tidak hanya menunjukkan peta yang ada di dalam kudus, namun juga sebuah kalimat yang terselubung. Mati, tulisannya. Zovan pun menyeringai. Tidak masalah. Lagi pula itu adalah tempat di mana seorang ahli tingkat tinggi menyimpan hartanya. Jelas sekali kalau tempat seperti itu akan sangat sulit untuk dijangkau. Jadi bagaimana mungkin kita akan melewatkannya? Ayo pergi. Segera setelah itu semua orang tiba-tiba kembali ke tubuh mereka dan perlahan terbangun. Sedangkan Zovan kini segera menyimpan bola hitam yang ada di tangannya. Tidak lama setelah itu, Tetua Li datang ke tempat Zovan dan menyampaikan pesan bahwa cucu datang lagi. Zovan pun segera bergegas menuju ruangan dan sekali lagi menemui cucu. "Oh istriku, kamu ada di sini. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk tidur bersama suamimu malam ini?" "Ngawur," kata cucu dengan kesal dan marah pada Zovan. Mendengar itu Zovan tertawa. "Kenapa? Apa mereka tidak mau menerima tawaranku?" Cucu menghela nafas dan memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Lalu dia berkata, "Zovan, Bibi Mei menginginkan cetak biru itu. Bahkan jika itu hanyalah sebuah salinan,
maka dia menginginkannya. Dengan begitu mereka akan mengakui kontribusimu. Dan setelahnya, Cucu tampak malu dan menundukkan kepala. Melihat tingkah Cucu yang seperti itu, Zovan tertawa. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera mendapatkannya untukmu. Zovan segera berbalik dan mengambil sebuah kotak kayu dan menyerahkannya pada Cucu. Kalau begitu serahkan benda ini pada Sang Mei, dan di dalamnya ada apa yang dia inginkan. Benarkah? Tentu saja, aku tidak akan mungkin berbohong. Lagi pula di dalamnya ada tiket untuk kebahagiaan kita di masa depan, kata Zovan sambil tersenyum. Mendengar itu, Cucu tampak semakin gembira dan mengambil beberapa langkah untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia berhenti dan berbalik ke arah Zovan untuk mencium pipinya. Setelah mencium pipi Zovan, Cucu berbalik dan benar-benar meninggalkan tempat itu dengan wajah yang memerah seperti kepiting rebus. Zovan kini stagnan untuk sesaat dan perlahan menyentuh pipinya. Dia pun tampak sangat bahagia kali ini. Bibi, aku mendapatkannya, kata Cucu yang kini sudah kembali ke sebuah halaman kecil, tempat di mana para orang-orang dari sekte dan Xia menginap. Mendengar itu, Sang Mei dan yang lainnya pun bergegas menghampiri Cucu. Oh King Chen, kamu benar-benar telah berjuang keras. Di mana barang itu? Ini, kata Cucu sambil menyerahkannya pada Sang Mei. Fang Min melihat dari samping dan berkata dengan masam, aku tidak pernah membayangkan kalau junior akan menggunakan pesonanya untuk menipu seorang laki-laki. Tapi sayang sekali, kau hanya bisa mendapatkan salinannya dan tidak lebih. Sepertinya kau masih kurang banyak pengalaman. Senior, aku tidak memainkan trik apapun. Kami juga serius. Selain itu, peta yang asli jelas ada di tangan tuannya. Jika itu sampai hilang, maka dia pasti akan mendapatkan celaka. Bahkan untuk membuat salinan ini saja itu sudah sangat beresiko. Jadi tolong berhentilah mencibir, kata Cucu. Ini adalah kali pertama dia berani speak up di depan seniornya. Dia melakukan semuanya itu untuk Zovan. Sang Mei pun setuju. Apa yang King Chen katakan itu benar. Ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan benda ini adalah bukti cintanya pada King Chen yang sangat serius. Jadi jangan mempermalukan dia lagi. Dan lagi pula mendapatkan salinannya saja sudah sangat bagus. Kita bisa memberikan ini pada Patriark. Bibi, apa kamu berpikir demikian? Ya, itu sudah cukup, kata Sang Mei sambil mengangguk. Ini, Sang Mei berteriak. Fang Min pun langsung berbinar dan berkata, ada apa Bibi? Apakah ada yang salah pada petanya? Tidak, Zovan tidak akan berbohong padaku, kata Cucu yang juga tampak terkejut. Namun perlahan ekspresi Sang Mei berubah. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari salinan peta laut Nether. Peta ini sungguh tidak terduga. Bibi, apa kamu yakin kalau itu benar? Peta ini hanya menggores acak yang tidak jelas. Bukankah anak bau itu sedang mencoba untuk menipu kita? Apalagi tidak ada yang pernah melihat peta ini. Jelas sangat mudah untuk memanipulasinya. Tapi Cucu segera menyahut, Bibi, Zovan bukanlah orang seperti itu. Dia mengatakan akan melayaninya. Maka dia pasti menyalinnya dengan sangat baik. Tolong jangan dengarkan para senior. Apa maksudmu? Apa kau pikir aku sedang menfitnah para bocah bau itu?
bentak Fang Min. Min Er, diamlah. Peta ini memang tidak bisa dipahami dan itu adalah hal yang wajar. Jika peta ini mudah untuk dipahami, maka Laut Nether tidak akan menjadi pusaka yang hilang, melainkan menjadi tempat untuk berpariwisata. Bibi, apa maksudmu? Lihatlah ini. Garis besar peta ini tidak memiliki sedikit pun goresan buatan. Semua sudutnya benar-benar luar biasa dan terlihat begitu alami. Tapi lihat perbedaan warnanya di sini. Anak itu benar-benar memperhatikan detailnya dengan sangat bagus. Ini adalah salinan yang sempurna, kata Sangumei dengan penuh semangat. Mendengar itu, cucu pun merasa bangga pada Sofan. Tapi Fang Min semakin terlihat marah. Cucu kemudian berkata, Bibi, sebelumnya Sofan memang mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan kuas dan cat biasa untuk menyalin peta ini. Dia bahkan mencari yang khusus sehingga dia bisa membuatnya menjadi semakin mirip. Sofan memang adalah orang yang sangat perhatian. Ya, aku bisa melihat itu. Anak itu memang benar-benar tulus. Maka mari sapa dia saat nanti kita meninggalkan kota ini, kata Sangumei sambil tersenyum. Singkat cerita, waktu berlalu dan pagi hari pun tiba. Di hari itu keluarga Luo semuanya bersiap untuk meninggalkan kota. Dan saat mereka sampai di gerbang, orang-orang dari sekte dan Xia rupanya sudah menunggu di sana. Sofan berbisik, persiapkanlah untuk bertarung. Perhatikan pria tua itu. Jika dia berani bergerak, tidak perlu bersikap terlalu sopan dan langsung saja bunuh dia. Bai Liyuyu mengangguk dan siap untuk bertarung kapan saja. Namun tidak sesuai dengan dugaan Sofan, Sangumei justru menghampirinya dengan wajah gembira. Oh, teman-teman lama keluarga Luo, kali ini, wah, apa semua berjalan dengan baik? Oh iya, tentu, kata Sofan dengan linglung. Bai Liyuyu pun kini merasa heran. Bagaimana bisa sikap wanita tua itu berubah 180 derajat hanya dalam beberapa malam? Lalu Sangumei kembali berkata, Steward Zuo, Anda sungguh adalah pria muda yang menjanjikan. Aku sungguh menantikan kerja sama kita di masa depan. Sampai jumpa lagi. Sangumei mengepalkan tangannya lalu kemudian pergi meninggalkan kelas. Sofan kini menatap cucu yang masih ada di sana dengan wajah bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sebagai prodiakon. Tentu saja, Bibi Mei sangat puas dengan petamu. Sampai jumpa lagi. Cucu segera mengangguk dan kemudian mengikuti Sangumei. Bai Liyuyu mendekati Sofan dan berbisik, bukankah kamu mengatakan kalau mungkin terjadi pertarungan? Tapi wanita ini tampak begitu puas dengan peta yang kamu berikan. Memangnya bagaimana caramu menggambarkan peta itu? Tidak ada yang spesial dari yang kulakukan selama ini. Bahkan bayi berusia 5 tahun pun bisa melakukannya, kata Sofan yang kemudian melangkah untuk pergi. Bai Liyuyu mengerutkan keningnya dan kemudian menatap Jiantong, yang setelah berada di sekitar Sofan, Jiantong mulai berani untuk menggambarkan petanya sendiri. Ya, aku melihat ayahnya mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di lantai. Lalu dia mengencingi kertas itu dan mengeringkannya. Sehingga selesai, dia memasukkan kertas itu ke dalam brokat dan menjadi peta itu sendiri. Bajingan, guyon Yuyu dalam hati.
Dia sungguh tercengang dengan metode Sofan ini. Pantas saja Sofan sebelumnya mengatakan kalau dia adalah pemburu. Rupanya semua itu karena kemampuannya ini. Ya, hal bodoh sekali lagi terjadi di antara para wanita itu. Dan kemudian untuk seluruh warga Luo yang meninggalkan tempat untuk dokumentasi pertama, siapa tahu menyimpannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di next video dan bye.